Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam saat teduh bersama KWJ Maranatha GKJ Sampangan Kratinan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Selamat malam Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan kepada kami sepanjang hari ini. Pada malam hari ini, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat fokus, mengerti, memahami, serta melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa permohonan kami. Amin. Tema saat teduh pada malam hari ini tentang ketaatan. Firman Tuhan diambil dari Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Berbicara tentang ketaatan adalah hal yang mudah, tetapi melakukan ketaatan adalah perkara yang sulit. Apalagi ketika kita berada di situasi yang sulit atau tidak mendukung. Taat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti senantiasa tunduk, patuh, setia. Sehingga ketaatan kepada Tuhan berarti kepatuhan dan kesetiaan kepada Tuhan dalam segala hal. Paling tidak ada 3 hal yang bisa kita lakukan tentang ketaatan yang benar di hadapan Tuhan. 1. Ketaatan yang benar didasarkan atas kasih kepada Tuhan. Kita dapat belajar dari Abraham. Bagaimana Abraham taat kepada perintah Tuhan untuk mengorbankan Ishak, anak satu-satunya. Padahal Abraham dijanjikan akan memiliki keturunan yang banyak. Kita melihat bahwa Abraham adalah seorang yang taat. Dan apakah yang membuat Abraham taat? Jawabannya adalah karena Abraham mengasihi Tuhan. Ketaatan Abraham adalah buah dari imannya yang mengasihi Tuhan. Melalui kisah Abraham, marilah kita belajar untuk senantiasa menumbuhkan kasih kita kepada Tuhan, agar kita dapat senantiasa taat kepada Tuhan. 2. Ketaatan yang benar diperoleh dengan fokus tertuju kepada Tuhan. Daud adalah salah satu contoh tokoh Alkitab yang selalu memiliki fokus yang tertuju kepada Tuhan. Walaupun Daud dikejar-kejar oleh musuhnya, yang tidak lain adalah keluarganya sendiri, tetapi hatinya tetap fokus tertuju kepada Tuhan. Ketaatan dengan fokus kepada Tuhan bukanlah hal yang mudah. Kita harus mengaplikasikan apa yang kita dapatkan di gereja atau di saat teduh kita. 3. Ketaatan yang benar
bertujuan untuk menumbuhkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Pertumbuhan rohani tidak berlangsung secara instan, tetapi memerlukan proses. Sebagaimana bayi tumbuh menjadi orang dewasa, kita juga bertumbuh secara rohani ketika kita menerima Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Ketika ketaatan kita didasarkan pada kasih kita pada Tuhan dan kita memusatkan pandangan kepadanya, maka Tuhan akan mengubahkan persepsi kita yang hanya berdasarkan pengertian kita sendiri dengan kebenarannya. Tugas kita adalah menumbuhkan karakter diri yang serupa dengan Kristus, agar kita semakin taat dan setia kepada Tuhan. Ketaatan merupakan landasan yang penting agar kita dapat berjalan bersama Tuhan. Karena kita berjalan bersama Tuhan yang lebih tahu tujuan hidup kita dan segala jalan hidup kita, maka kitalah yang harus mengikuti petunjuk-Nya dalam ketaatan. Ketaatan tidak bisa diperoleh secara instan. Ketaatan harus diperjuangkan. Untuk dapat menjadi taat, kita harus belajar 3 hal. 1. Belajar mendengarkan. Belajar mendengarkan bukan hanya sekedar mendengar. Mendengarkan berarti memberikan perhatian penuh, bukan hanya masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. 2. Belajar rendah hati. Ketaatan memerlukan kerendahan hati, sebab untuk menjadi taat, kita perlu menempatkan diri lebih di bawah dari yang kita taati. Sudahkah kita menempatkan Tuhan dan firman-Nya di atas kehidupan kita? 3. Belajar memahami dan menyesuaikan. Artinya bahwa kita belajar memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita dan menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan. Seringkali seseorang memahami atau mengerti firman Tuhan, namun tidak mau menyesuaikan hidupnya, menyesuaikan tujuan hidupnya dengan firman Tuhan. Marilah kita mulai untuk dapat belajar taat, belajar patuh dan setia kepada Tuhan. Belajar untuk mendengarkan, belajar untuk rendah hati, kemudian belajar memahami, dan pada akhirnya belajar menyesuaikan hidup kita dengan kehendak Tuhan. Ketaatan itu kita perlukan dalam perjalanan hidup bersama Tuhan. Tanpa ketaatan, hidup kita akan tersesat. Demikianlah Bapak, Ibu, Saudara, renungan yang dapat kita dengarkan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih untuk firman yang telah kami terima. Kiranya firman ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari dan menjadi pedoman kami di dalam hidup. Kami dapat senantiasa taat dan senantiasa setia menjalankan perintah Tuhan. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.